Buruknya kualitas udara di Jakarta sebenarnya sudah menjadi isu perbincangan sejak 4 dekade silam. Sayangnya, bahasan terkait persoalan itu hanya terkesan timbul tenggelam tanpa penanganan yang serius dan berkelanjutan. Saat ini, isu tersebut muncul kembali. Banyak instansi saling adu sakti jurus atasi polusi. Bukan tanpa alasan, akibat polusi, Presiden Joko Widodo terdengar mengalami batuk saat berpidato dalam acara penyampaian RUU APBN 2024 dan nota keuangan di Kompleks Parlemen Senayan 16 Agustus lalu. Presiden Jokowi memang diketahui sudah 4 minggu menderita batuk. Hal ini diamini oleh Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Lantas, apa solusi dari masalah polusi? Menko Luhut Binsar Panjaitan sempat memberikan ide agar para ASN mulai bekerja secara hybrid. Adapun ASN DKI Jakarta telah melakukan uji coba pelaksanaan work from home atau WFH sejak 21 Agustus 2023. Instruksi ini semakin diperjelas oleh Rahmat Kaimuddin, Deputi Koordinator Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves. Ia menjelaskan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang sudah disiapkan dari kantor Kemenko Marves soal penanganan polusi ini. Encourage people untuk bekerja dari rumah kalau bisa. Tapi ini nggak harus tutup mall, nggak harus tutup pabrik. Silakan kalau bisa ini kita lakukan WFH kalau bisa. Yang kedua mungkin kita perlu pikirkan juga penggunaan masker dan sebagainya ya. Sebenarnya yang ketiga kita lagi mikir juga nih, dan ini udah kita coba lakukan weekend kemarin, membuat hujan buatan. Kita akan coba buat itu sambil jalan, nanti kita akan coba dorong lagi misalnya public transport, apa yang kita bisa lakukan untuk menambah layanan dan sebagainya. Jadi there's no silver bullet, tapi we just have to do everything. Ya, jadi karena ini masalah yang kompleks, saling berkaitan, tapi kalau dilihat ujungnya tadi, bagaimana caranya kita bisa menurunkan pembakaran. Dan kalau harus bakar emisinya sedikit. Dan yang ketiga, debu kita kurangin. Nah itu pemerintah akan bekerja keras untuk mendorong itu dan tentunya ini membutuhkan kerjasama dari masyarakat. Selain dari kantor Luhut, pihak kepolisian dan Kementerian LHK tak mau ketinggalan. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengumumkan kendaraan yang tidak lolos uji emisi akan diberikan peringatan hingga terancam ditilang. Tak tanggung-tanggung, denda yang akan diberikan nilainya mencapai Rp500.000. Adapun rencana tilang polusi ini akan mulai berlaku pada 26 Agustus 2023. Sanksinya berapa kalau misalnya kena tilang atau uji emisi? Sepeda motor 200. Sepeda motor 250, roda 4 itu 500.000 tilangnya. Itu denda maksimal ya Pak ya? Iya, denda maksimal. Selain karena asap pembakaran kendaraan bermotor, netizen tanah air juga mengkritisi sumber polusi lainnya, yakni PLTU. Mayoritas warganet ternyata menuding PLTU sebagai sumber utama masalah polusi di Jakarta. Hal tersebut terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Continuum Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF terkait tren perbincangan di Twitter tentang polusi di Jakarta. INDEF mendapati 97% masyarakat mengeluhkan kondisi polusi yang tak kunjung membaik. Adapun publik merasa kontributor utama adalah PLTU batubara. Maisa Sagita, data analis Continuum INDEF, mengatakan kesimpulan itu ditemukan setelah menganalisis tren perbincangan di Twitter pada tanggal 31 Juli hingga 20 Agustus 2023. Analisis diambil dari 44.268 kali perbincangan yang ditemukan dan dilakukan oleh 34.590 akun. Adapun para pemilik akun tersebut, 85%-nya berasal dari Pulau Jawa. Dalam membenahi PLTU, Kementerian Keuangan angkat bicara. Staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional, Parjiono, memberikan bocoran
bahwa akan ada suntik mati sebanyak 2 PLTU di Indonesia. Adapun ia menjelaskan besaran dana untuk melakukan suntik mati kedua PLTU tersebut mencapai 25 triliun rupiah. The SME, Pak Edwin is here, and Indonesia Investment Authority are in the process of due diligence on the 2 energy transition mechanism projects. The first project is being conducted by INA with PT Cirebon Electric Power, which is about 660 megawatts, with the total investment of $877 million. The second project is being also conducted by PT SME with the PLTU Pelabuhan Ratu, which is about 1,050 megawatts with an asset value of 12 trillion in local currency rupiah. Bak Kungfu, pemerintah tengah mengeluarkan jurus-jurus jitu untuk mengurangi dampak polusi terhadap masyarakat. Apakah jurus mabuk ini akan sesakti yang ada di film Kungfu? Dan apakah akan ada gebrakan lain untuk mengatasi hal ini? Yang jelas, selain pemerintah, masyarakat juga punya andil besar dalam mengurangi polusi di negeri ini. Tim CNBC Indonesia